Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari observer, coaching, dan coach. Bersama saya, Siti Mila Darmilan, SMP Muhammadiyah 10. Bersama saya Andi Pangeran Pakualam, SD Impres Galangan Kapal 4. Dan saya Suwardiudin dari UPT SPM SD Impres Galangan Kapal 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Pangeran. Waalaikumsalam Pak Suwardi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak, nanti kita akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak. Oh iya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Jadi Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya. Ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Di antaranya ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau akan Bapak lakukan pada saat observasi Pak? Jadi yang lebih spesifik sih Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan baik, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 Pak ya yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikannya Pak. Ya, baik. Jadi Bapak, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya Pak. Silakan Pak melakukan proses coachingnya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mila. Waalaikumsalam Pak Era. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Bu Mila mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa itu Bu Mila? Ya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Nah, baik Bu Mila. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Jadi silakan Bu Mila mau menceritakan apa? Begini Pak Erang, di sekolah saya itu saya melihat siswa itu sepertinya merasa bosan.
untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran dengan cara monoton, yaitu dengan cara metode ceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tetapi misalkan ada lapangan, kemudian ada komputer, ada laptop, ada lab dan sebagainya yang bisa mereka gunakan, yang bisa digunakan rekan-rekan, tetapi rekan-rekan tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan prasarana tersebut, sehingga banyak siswa yang merasa bosan karena proses pembelajaran hanya begitu-begitu saja, Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Bumila ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Ya, betul Pak. Pembelajaran dengan ceramah yang ya kita tahu lah, pembelajaran ceramah yang begitu-begitu saja. Setelah saya lihat, kemudian saya tanya juga siswa bagaimana pembelajarannya, katanya mereka malas Pak karena pembelajarannya hanya seperti itu saja. Jadi kurang antusias siswa dalam proses pembelajaran Pak. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu inginnya Pak ada perubahan, setidaknya adalah perubahan yang terlihat di sekolah saya. Salah satunya yaitu dengan cara proses pembelajaran yang sedikit berubah Pak. Misalkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta pembelajaran yang bervariasi Pak. Ya. Oh jadi begitu Bu Mila. Ya. Ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri Bu, untuk berubah cara mengajarnya Bu. Ya, betul Pak, betul. Biar ada perubahan sedikit saja Pak. Nah Bu Mila, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Perubahan ya, yang pastinya perubahan yang lebih baik ya Pak ya. Misalkan dengan menggunakan metode, media, serta pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran bervariatif ini kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu. Ya Pak. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sudah sampai di mana ya Bu? Kalau menurut saya Pak, levelnya itu ada di level 5 Pak. Karena walaupun seperti itu sudah ada sebagian dari teman-teman yang sudah memanfaatkan teknologi Pak, misalkan dengan menggunakan PowerPoint dan sebagainya, tetapi masih banyak rekan-rekan guru yang mentok di menggunakan metode ceramah Pak, sehingga metode dan medianya ya itu saja Pak. Baik Bu. Kira-kira nih Bu, di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu bilang? Kalau sepertinya Pak tidak terlalu banyak Pak, karena kita kan sedang berusaha melakukan perubahan di sekolah, walaupun tidak signifikan ya Pak ya, setidaknya ada perubahan. Nah, saya itu inginnya level 7 Pak. Nah, karena di sini sebenarnya banyak guru-guru yang juga ingin melakukan perubahan, hanya saja mereka bingung cara memulainya itu seperti apa Pak. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama-tama yang akan saya lakukan Pak, yaitu dengan berdiskusi tentang masalah ini dengan rekan-rekan yang mungkin juga ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian jika memang ada guru yang ingin, saya akan melakukan kegiatan pendampingan terus dan melakukan
melakukan mentoring Pak. Ya seperti itu Pak. Jadi melakukan monitoring ya Bu. Jadi selain mentoring, apakah ada strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan ini? Mungkin Pak, seperti misalkan untuk skala besar itu dengan melakukan pelatihan Pak dan workshop mungkin Pak bisa saya lakukan untuk semua guru dan rekan-rekan guru Pak. Jadi baik Bu, kira-kira tadi ada mentoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana Bu? Kayaknya lebih ke mentoring Pak. Mungkin mentoring dulu yang akan saya lakukan, karena kalau mentoring ini kan sasarannya berubah kepada guru yang memang ingin melakukan perubahan Pak. Karena kalau misalkan workshop itu kesannya ini adalah tuntutan dari pihak sekolah. Nah, sedangkan perubahan yang akan kita lakukan ini kan harus atas dasar keinginannya guru tersebut Pak. Ya, begitu Pak. Baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Oh iya Pak, begini saya punya rekan yang bisa dibilang bahwa dia itu ahli atau jago IT Pak. Nah, nanti beliau bisa membantu saya dalam menyamakan konsep dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian saya juga punya rekan yang bernama Ibu Tuti. Beliau juga bisa membantu saya dalam melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak, seperti itu Pak. Baik Bu Mila, berarti nantinya Bu Mila akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan-rekan guru lain. Ya betul Pak, saya akan melaksanakan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi pastinya Pak. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya sedikit ada gambaran Pak dari percakapan ini, yaitu bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya pada memberikan dampak perubahan kepada rekan-rekan guru untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Nah, mungkin nantinya saya akan melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru Pak. Nah, jadi saya sudah tidak sabar nih Bu, menunggu cerita-cerita dari Ibu. Sudah melakukan mentoring, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan waktunya Pak Erang telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya Pak, dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu Mila, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anderang, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya? Ya. Yang akan saya tanyakan pada Pak Anderang. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Tadi Pak, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik, jadi Pak Erang sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Bu Mila sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana
aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Andiran sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapannya Bapak dengan Koci, sudah fokus terhadap Koci, arahannya di situ. Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Pak ya, boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Jadi begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami Pak, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Ya baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Pak. Sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhir sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam